Selamat pagi Bapak Ibu Guru dimanapun Anda berada. Apa kabar Bapak Ibu? Semangat Bapak Ibu, tetap semangat Bapak Ibu. Kembali lagi bersama saya. Kali ini saya mau menunjukkan kepada Bapak Ibu bagaimana caranya membuat akun di Quizizz.com. Jadi cara membuat akun di Quizizz.com. Jadi dalam video ini saya akan menunjukkan kepada Bapak Ibu ya bagaimana caranya membuat akun di Quizizz.com. Karena sebenarnya ada banyak situs yang menyediakan kuis online. Namun Bapak Ibu, salah satu yang terbaik menurut saya adalah Quizizz.com. Ya, karena ini menurut saya sangat menarik dan cukup fun ketika kita membuat kuis online atau melakukan kuis online bersama anak-anak kita. Jadi nanti saya akan menunjukkan kepada Bapak Ibu bagaimana membuat kuis online di Quizizz.com dan juga bagaimana caranya memberikan soal Quizizz kepada siswa, lalu bagaimana caranya bergabung di kuis online, khususnya di Quizizz. Lalu nanti juga kita akan coba melihat Bapak Ibu bagaimana mengambil hasil atau nilai dari kuis yang kita ujikan di Quizizz.com. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja ya membuat kuis online untuk pembelajaran, yaitu Quizizz yang cukup sangat menarik dan menurut saya sangat menyenangkan. Yuk mari kita belajar bersama-sama Bapak Ibu. Langsung saja kita masuk Bapak Ibu ya, cara membuat akun di Quizizz.com. Oke. Langsung masuk saja ke situsnya Bapak Ibu. Masuk ke situs, silakan klik Quizizz.com Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu kita mau buat akun dulu ya Bapak Ibu. Kita mau daftar dulu supaya kita memiliki akun di Quizizz Bapak Ibu ya. Jadi silakan Bapak Ibu masuk ke yang namanya situs yang namanya Quizizz ya. Jadi Quizizz sini, Quizizz ya Bapak Ibu, Quizizz.com. Jadi Bapak Ibu bisa lihat nih, Quizizz.com nih. Masuk, lalu tinggal masuk ke sini Bapak Ibu. Nah, ini tampilan Quizizz saya Bapak Ibu yang sudah jadi gitu ya. Yang karena saya sudah membuat, sudah daftar, jadi otomatis saya punya Bapak Ibu di sini gitu ya. Saya punya Quizizz, saya punya soal-soal di sini gitu ya. Nah, Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang belum memiliki sama sekali ya, baru mau gitu ya, mau membuat akun, silakan saya coba logout dulu. Jadi saya tunjukkan kepada Bapak Ibu supaya Bapak Ibu mulai membuat akun di Quizizz.com dengan cara di sini Bapak Ibu. Yang pertama, kita sudah dibawa ke halaman situs ini Bapak Ibu di Quizizz.com ini. Jadi sini ada join a game dan sign up Bapak Ibu. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum memiliki akun, mau daftar, silakan di sign up dulu Bapak Ibu. Sign up ya Bapak Ibu ya. Di sign up dulu. Oke. Sini Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu kelihatan ya. Oke, di sini sign up. Klik. Tinggal Bapak Ibu mau masuk lewat mana? Bisa lewat email, silakan diketik di sini, gitu ya.
Atau bisa juga Bapak Ibu, bisa juga lewat with Google gitu ya. Jadi otomatis kita akan dibawa ya, biar lebih cepat langsung saja with Google gitu ya. Nah, kita akan dibawa langsung ke email kita Bapak Ibu. Kita mau pakai email yang mana? Yang mau daftar ini gitu ya. Ya silakan Bapak Ibu pilih mau pakai email yang mana Bapak Ibu ya. Misalnya saya pilih salah satu akun, misalnya saya mau pakai yang ini misalnya ya. Apakah bisa? Oke, ini sampai kita dibawa ke halaman ini Bapak Ibu. Di halaman ini Bapak Ibu pilih yang ini Bapak Ibu ya. Pilih yang jadi pilih yang add ya, add school. Lalu pilih yang teacher Bapak Ibu sebagai guru. Bapak Ibu klik guru gitu ya. Segampang itu Bapak Ibu, semudah itu kita buat. Ini sudah jadi gitu ya. Ini sudah jadi akun kita gitu ya. Akun kita di Quizizz. Di Quizizz.com. Seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Ya gampang sekali Bapak Ibu ya. Ini tampilan dari Quizizz yang baru kita buat. Ya akun yang baru kita buat seperti ini Bapak Ibu. Ya. Lalu selanjutnya Bapak Ibu tinggal kita misalnya ya ini ya Bapak Ibu sudah jadi nih. Karena kita tadi daftarnya pakai email kita langsung jadi gitu ya. Tapi kalau misalkan ada settingan-settingan misalnya pilih negara, kode pos segala macam ya Bapak Ibu tinggal masukin saja gitu ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu masuk pakai yang tadi pakai akun Google Bapak Ibu otomatis langsung jadi. Jadi nggak repot-repot Bapak Ibu. Lalu bagaimana caranya Bapak Ibu kita membuat soal gitu ya, atau membuat soal di Quizizz.com. Nah ini Bapak Ibu perhatikan baik-baik tampilannya. Ini namanya kita, lalu ada create a new quizzes gitu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa perhatikan di sini baik-baik. Nah ini dia ya. Ada find quiz, lalu my quizzes, ada report, ada classes, lalu ada collection, ada meme dan settingan, lalu yang lain-lainnya Bapak Ibu ya. Nah bagaimana kalau misalkan kita mau buat soal online gitu ya di Quizizz ini. Di sini Bapak Ibu ada lihat di paling atas ini gitu ya. Ada create a new quizzes gitu ya. Tinggal kita klik yang ini Bapak Ibu. Ya, tinggal klik yang ini. Kita buat namanya seperti ini. Nama kuis kita apa? Di sini nama kuis. Misalnya kita buat UH KD 3.1 misalnya sejarah Indonesia gitu ya Bapak Ibu ya. Sesudah itu yang kedua tinggal kita pilih di sini pelajaran atau muatan daripada kuis kita ini apa. Misalnya ini kan sejarah, bisa kita klik yang sejarah gitu ya. Lalu apakah ada matematika juga atau bahasa Inggris juga, silakan bisa diklik. Kalau hanya sejarah ya, di dalam soalnya hanya sejarah, berarti kita klik yang historik saja. Oke, lanjut, tinggal next saja Bapak Ibu, tinggal next. Tinggal kita mau buat gitu ya, buat
yang pertama, soal yang pertama misalnya. Kita buat yang write your sini. Lalu kita pilih pilihan ganda atau check box atau yang lainnya gitu ya. Tinggal kita pilih yang, kalau Bapak Ibu mau pilihan ganda, pilih yang pilihan ganda ya. Nah, seperti ini tampilan soal kita nanti Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu kalau perhatikan baik-baik, ada soal, lalu ini ada pilihannya Bapak Ibu. Ada pilihan-pilihan di sini. Ada soal, ada option pertama, kedua, ketiga, keempat. Kalau Bapak Ibu mau tambah lagi bisa di sini ya. Coba kita buat Bapak Ibu ya. Kita buat satu soal misalnya Presiden RI yang pertama adalah titik-titik. Ini hanya contoh Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu bisa bikin soal yang mungkin lebih susah atau yang sesuai dengan mata pelajaran Bapak Ibu. Kemudian di sini ya Bapak Ibu optionnya ya, pilihan A, B, C, D-nya ya. Misalnya yang pertama kita taruhlah di sini Joko Widodo misalnya ya, Widodo. Kemudian yang kedua di sini Soeharto misalnya ya, Soeharto ya. Kemudian di sini bisa juga kita buat Soekarno gitu ya. Lalu ditambah lagi SBY misalnya, SBY. Kalau Bapak Ibu mau nambah lagi option bisa juga. Misalnya siapa? Megawati misalnya, di sini Megawati misalnya. Ya. Ini kan? Ini Megawati gitu ya. Megawati Soekarno Putri misalnya ya. Oke, ini soal sudah. Lalu option jawabannya sudah. Lalu di sini Bapak Ibu ada di samping kiri di sini ada centang atau checklist di sini. Silakan Bapak Ibu kalau mau kasih jawaban yang benar di sini. Ya, jawabannya benarnya tinggal klik yang centang di sini Bapak Ibu. Jawabannya misalnya Soekarno ya. Presiden kita yang pertama Soekarno misalnya, sampai berubah warna Bapak Ibu. Sudah. Lalu di sini ada setelan waktu Bapak Ibu, berapa detik anak-anak mengerjakan soal ini ya. Silakan di setting di sini Bapak Ibu, bisa 5 menit, bisa 10 menit, bisa 20 menit, bisa 30 menit. Detik maksudnya. 30 detik, 10 detik dan 5 detik di situ ya Bapak Ibu ya. Jadi karena kalau soalnya cukup gampang ya udah yang 20 detik atau 30 detik seperti itu. Jadi waktu mengerjakan soal ini hanya 20 detik Bapak Ibu. Kalau lewat dari 20 detik akan lewat ya. Jadi ketika soal ini ditampilkan berarti mereka dalam 30 detik ini harus mengerjakan ya. Kalau tidak ya akan dianggap sudah selesai mengerjakan. Di sini Bapak Ibu kalau misalnya Bapak Ibu mau buang tinggal klik yang kotak yang bak sampah ini Bapak Ibu ya. Kalau misalkan mau delete Bapak Ibu, atau mau tambahin gambar juga bisa Bapak Ibu di sini. Tiap option atau tiap gambar, misalnya mau tambahin gambarnya Pak Jokowi bisa di sini, atau Soeharto bisa, tinggal ditambahkan di sini. Nah ini Bapak Ibu tampilannya seperti ini. Nah ini juga sama Bapak Ibu tampilannya. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan ini tampilan yang soal yang udah jadinya seperti ini. Nah ini Bapak Ibu. Kalau sudah semuanya Bapak Ibu ya,
sudah dibuat soalnya. Ini soal pertama Bapak Ibu ya. Soalnya pilihan ganda gitu ya. Lalu tinggal disimpan Bapak Ibu. Disimpan. Sudah jadi Bapak Ibu soal yang pertama gitu ya. Soal pertama sudah jadi. Nah, ini ada settingan-settingan lagi Bapak Ibu. Nama soal Bapak Ibu di sini. Ya, kalau Bapak Ibu perhatikan. Ini tadi nama kuis kita ulangan harian KD 3.1 sejarah Indonesia gitu ya. Nah, ini bisa Bapak Ibu setting lagi gitu ya. Bisa diedit lagi namanya ya. Ini bisa edit pertanyaannya atau mau buang pertanyaannya, mau delete pertanyaannya bisa juga. Oke. Lalu kalau misalkan kita mau tambahkan pertanyaan lagi, tinggal klik yang di bawah saja Bapak Ibu atau yang di atas ini bisa juga. Tinggal kita klik saja mau bentuknya apa, mau bentuknya seperti ini pilihan ganda, silakan ada di sini juga pilihannya Bapak Ibu. Oke. Bisa dipakai new question atau bisa juga langsung klik yang ini Bapak Ibu. Oke. Kalau sudah di sini Bapak Ibu, kita sudah buat soalnya ya. Ini saya hanya kasih satu soal saja Bapak Ibu karena saya mau menunjukkan cara yang berikutnya Bapak Ibu ya. Ini cara membuat soal. Kalau mau tambahkan soal tinggal ya silakan Bapak Ibu buat soal sebanyak yang Bapak Ibu inginkan. Ini pilihan mau pilihan ganda atau yang lain, ini pilihannya di sini Bapak Ibu. Mungkin di di tempat lain ada tampilannya juga agak beda-beda Bapak Ibu, tapi tidak terlalu berbeda Bapak Ibu. Tapi pada intinya seperti inilah kira-kira tampilan soalnya nanti ya. Soal yang kuis yang sudah kita buat. Lalu sudah Bapak Ibu, ini kalau mau kasih gambar untuk khusus untuk nama kuis kita bisa Bapak Ibu di sini. Oke, Bapak Ibu, sudah? Kalau sudah tinggal kita simpan Bapak Ibu ya, simpan ya. Simpan. Kita selesaikan. Gitu. Nah, ini ada bisa di setting mau pakai bahasa Inggris gitu ya atau bahasa Indonesia ya, karena tadi kita belum setting, otomatis dia akan dibawa ke sini Bapak Ibu. Misalnya bahasa Indonesia lah, misalnya ya bahasa Indonesia saja. Ini kelas berapa misalnya di sini Bapak Ibu ya. Settingan misalnya taruhlah di sini kelas 10 lah. Ya, 10. Kemudian di sini untuk di publik gitu ya. Silakan Bapak Ibu. Kalau sudah disetting, bisa juga kita tambahkan gambar Bapak Ibu di sini ya. Untuk judulnya tadi. Nama kuis kita Bapak Ibu. Kalau sudah silakan disimpan Bapak Ibu. Sudah jadi Bapak Ibu soal yang kita buat tadi di sini ya. Ini dia ulangan harian KD 3.1 sejarah Indonesia. Lalu ini ada, kalau misalnya kita mau duplikat bisa soal yang sama, di share juga bisa, atau di print bisa, atau di delete bisa, atau edit bisa. Kemudian ada disimpan, jadi bisa ada soal di My Quizzes kita gitu ya. Lalu Bapak Ibu di sini soalnya. Oke. Kalau misalkan kita mau berikan kepada siswa Bapak Ibu, tinggal kita buat ini Bapak Ibu ya. Bisa di sini
play live gitu ya, atau jadikan PR gitu ya. Kita mau langsung bermain sekarang atau langsung dikerjakan sekarang, bisa kita, atau kita mau berikan sekarang, bisa kita klik yang ini Bapak Ibu, play live gitu ya Bapak Ibu ya. Atau mau dijadikan PR gitu, atau mau latihan dulu gitu, itu bisa di sini Bapak Ibu ya, soalnya tadi. Lalu kita coba mau dimainkan sekarang misalnya, tinggal kita klik yang ini, mau diberikan kepada siswa sekarang ya Bapak Ibu ya. Oke, seperti ini Bapak Ibu. Lalu dimainkannya secara apa? Anak-anak misalnya di sini ya, anak-anak ini mengerjakan kuis ini secara tim atau satu-satu atau per orang ya. Nah, silakan Bapak Ibu pilih. Kalau misalnya timnya, atau berarti siswa-siswa kita harus bagi kelompok dulu Bapak Ibu. Satu tim berapa orang. Yang sering dilakukan adalah klasik. Jadi dia mengerjakan per orang gitu Bapak Ibu ya. Jadi kita klasik. Ya tinggal Bapak Ibu pilih saja ya. Tinggal milih ini gitu ya. Kemudian go to class itu bisa ya. Kalau misalkan kita mau connect ke Google Classroom atau ke kelas kita ya, ini tidak perlu lah gitu ya. Kita mau coba secara langsung ya, jadi siswa nanti tinggal langsung bergabung di sini misalnya. Nah, ini kita coba setting gitu ya. Siapa saja siswanya ya, bisa disetting di sini. Lalu ini biar saja di sini. Oke, tampilannya seperti ini. Jadi nanti soalnya juga diacak, jawabannya juga diacak. Kemudian nanti siswa juga bisa bisa melihat langsung jawabannya yang benar atau salah gitu ya. Kemudian dia juga bisa, kalau sudah selesai mengerjakan, dia bisa lihat jawabannya yang benar kira-kira Bapak Ibu. Lalu kalau sudah selesai ya, nanti tinggal kita sini ya, continue saja Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu tampilannya seperti ini. Bagaimana siswa join gitu ya. Nah, itu nanti kita akan memberikan kode gamenya kepada siswa. Jadi siswa akan masuk, mengerjakan, bergabung di kuisis tadi, di soal yang kita buat tadi melalui kode ini gitu ya, game code ini, seperti itu Bapak Ibu. Lalu silakan siswa masuk ke pakai ini Bapak Ibu, pakai join gitu ya, my quizzes gitu ya, join myquiz.com gitu ya. Jadi nanti mereka akan masuk kembali ke, nanti mereka tinggal ngetik Bapak Ibu di di linknya, tinggal mereka masuk ke situs sini Bapak Ibu. Saya bukakan satu lagi misalnya sini. Oke. Mereka akan masuk ke sini Bapak Ibu, link, tinggal mereka akan ketik di situs ini namanya join gitu ya, join apa tadi, join myquiz.com atau quizzes.com ya, join myquiz.com. Nah, ini bisa juga quizzes.com gitu ya, join
quizzes, setnya 2, huruf kecil saja, ya. quizzes.com, ya Bapak Ibu ya. Saya pelan-pelan supaya Bapak Ibu yang baru mau belajar, jadi ikuti caranya step demi step Bapak Ibu. Jadi join.quizzes.com. Ini adalah cara siswa masuk atau cara join di quiz online yang sudah kita buat tadi, ya. Mereka masuk Bapak Ibu seperti ini. Mereka akan dibawa ke halaman ini Bapak Ibu ya. Halaman seperti ini. Di sini ada minta gitu ya. Dia minta apa namanya? Minta enter game code. Yang tadi Bapak Ibu yang ini. Nah, kita nanti berikan ini kepada siswa gitu ya. Kepada siswa. Mereka akan join di sini pakai kode yang ini gitu ya. Misalnya 348562. Ya. 348562 ya. Tinggal mereka join. Oke, sudah gitu ya. Ini tampilan di siswa Bapak Ibu seperti ini, tampilan di siswa. Lalu di kitanya atau di laptop kita tampilannya akan kelihatan gitu ya. Siapa yang sudah join gitu ya. Nanti akan kelihatan di sini. Nah, siswa kalau sudah ya otomatis namanya gitu ya. Berikan namanya di sini. Nah, ini juga bisa disetting sama dia mau sambil mengerjakan soal itu mau pakai ini musik enggak gitu ya. Kemudian mau pakai sounds enggak gitu ya. Kalau enggak ya tinggal ya memes gitu ya. Lalu sesudah itu tinggal dia siswanya start game gitu ya. Nah, ini tampilan di siswa seperti ini Bapak Ibu. Lalu tampilan di kita seperti ini di gurunya. Ini dia. Ada nama siswanya muncul di sini Bapak Ibu. Ya. Nah, siswa sudah bergabung. Ini tampilan di siswa, ya. Tadi ada musiknya gitu ya, ada tampilan musik, ada sounds-nya gitu ya. Di sini. Kemudian kalau siswa sudah bergabung semuanya, tinggal kita gitu ya. Tinggal kita start. Ya, tinggal kita klik start di sini Bapak Ibu. Gitu ya. Misalnya saya start. Nah, siswa juga akan mengerjakannya Bapak Ibu di sini. Ini tampilan siswa. Oke. Ini tampilan di siswa Bapak Ibu. Nah, dia akan mengerjakan misalnya. Ya. Itu. Ini langsung ada ininya Bapak Ibu. Langsung ditunjukkan kepada siswa gitu ya. Yang sudah dia kerjakan. Hasilnya gitu ya Bapak Ibu ya. Lalu tampilan di gurunya seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Ya. Ini tampilan di guru gitu ya. Nah, siswa ini mengerjakan ternyata jawabannya salah. Jadi nggak dapat poin. Itu Bapak Ibu ya. Tampilan di siswanya seperti ini. Tadi Bapak Ibu. Ya, atau dia mau mengerjakan lagi misalnya siapa Soeharto, SBY, Joko Widodo, Soekarno. Ini baru benar gitu ya. Oke, benar ini gitu ya. Jadi dapat poin ya. Game selesai gitu ya. Lalu tampilan di kita sini si Michael ini ternyata jawabannya sudah benar gitu ya. Jadi kita bisa setting Bapak Ibu, siswanya boleh mengerjakan lagi atau tidak gitu ya. Ada untuk cara menyetingnya Bapak Ibu. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu cara membuat
akun Kahoot, akun Quizizz maksud saya, cara membuat akun Quizizz ya. Dan ini masuknya di quizizz.com sebagai pembuat pembuat kuis, tapi siswa sebagai peserta masuknya melalui join.quizizz.com ya. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau sudah tinggal kita tutup saja Bapak Ibu ya. Tutup saja, lalu kita bisa kembali ke halaman ini, halaman khusus kita. Oke Bapak Ibu, itu dia tadi. Kalau misalnya mau kita mainkan lagi, tinggal diklik aja. Nah di tampilan sini Bapak Ibu, di menu Quizizz-nya ada Find and Quiz, lalu ada My Quizizz. Nah My Quizizz ini adalah soal-soal yang sudah kita buat Bapak Ibu, adanya di sini. Lalu reportnya seperti apa di sini Bapak Ibu. Jadi kita bisa lihat hasil dari kerjaan anak-anak kita di sini Bapak Ibu ya. Lalu kita bisa download gitu ya. Kita jadikan sebagai nilai harian kita ya. Kita bisa downloadnya jadikan di Excel bisa Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, ada lagi Bapak Ibu yang mau saya tunjukkan satu ini Bapak Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu mau jadikan tadi, itu bisa dijadikan PR juga Bapak Ibu, bisa dijadikan PR juga. Lalu bisa juga hanya latihan saja soal yang tadi. Nah sekarang saya mau tunjukkan bagaimana caranya kita tidak perlu buat soal, tapi kita ambil soal yang ada di Quizizz yang sudah pernah dibuat oleh teman-teman atau guru-guru lain gitu ya. Tinggal kita klik di sini Bapak Ibu, lalu cari misalnya tadi sejarah Indonesia lah gitu ya, sejarah Indonesia misalnya sejarah Indonesia, tinggal kita enter gitu ya. Nah otomatis semua kuis sejarah Indonesia yang ada di Quizizz akan dimunculkan. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengambil gitu ya? Bisa kita copy satu persatu soalnya, bisa juga kita langsung ambil semuanya gitu ya. Nah oke, misalnya ini, yang ini, tinggal kita klik. Nah Bapak Ibu di sini ada pilihan gitu ya. Tinggal kalau misalkan kita mau langsung berikan ke siswa untuk siswa kerjakan, tinggal kita klik yang ini. Kalau kita mau jadikan PR juga bisa gitu ya di sini. Nah sebenarnya untuk dijadikan PR lalu disinkronkan dengan dengan Google Classroom atau dengan yang lain sudah saya jelaskan di video-video saya yang lain ya Bapak Ibu ya. Kali ini saya hanya menunjukkan bagaimana cara membuat akun dan membuat soal dan yang lain-lainnya. Kalau mengenai jadikan PR lalu latihan dan menu-menu ini juga sudah saya jelaskan di video-video saya yang lain Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu cari video saya. Nah ini Bapak Ibu, kalau kita mau simpan atau kita mau ambil soal ini ya, soal orang ya, tanpa kita merubah apapun, tinggal kita langsung sini Bapak Ibu, kita langsung mainkan gitu ya sama anak-anak kita. Kalau misalkan kita mau simpan, mau edit dulu, di sini ada Bapak Ibu ya, mau edit namanya misalnya mau disimpan, diedit dulu, tinggal Bapak Ibu edit nih gitu ya. Mau edit pertanyaannya bisa, mau edit nama kuisnya juga bisa ya. Sejarah Indonesia 1 misalnya ya, sejarah, tinggal simpan gitu ya. Mau edit soalnya juga atau mau tambahkan soalnya juga bisa gitu ya. Sudah, tinggal kita kembali lagi ke sini gitu ya. Ini soal yang tadi kita edit tadi, otomatis sudah masuk ke My Quizizz Bapak Ibu, sudah masuk ke sini Bapak Ibu, otomatis sudah masuk ke sini ya, ke My Quizizz kita gitu ya Bapak Ibu. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita tidak perlu buat soal gitu ya.
tapi kita ambil soal yang ada di sini gitu. Jadi gampang itu, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya sangat menarik Bapak Ibu. Sangat gampang dan sangat menarik, fun gitu ketika kita mainkan bersama anak-anak kita Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, itu saja yang mau saya tunjukkan kali ini. Nantikan video-video saya yang lain, yang baru, atau video-video saya yang sudah Bapak Ibu mengenai Google Classroom, mengenai game yang lain juga, atau cara membuat soal. Silakan Bapak Ibu, ada di video-video saya yang lain. Silakan video ini di subscribe ya YouTube-nya, lalu di like, komen, dan kalau memang menurut Bapak Ibu ini sangat bermanfaat, silakan di share Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu, sampai ketemu lagi dan selamat pagi Bapak Ibu.